Selamat siang Bapak dan Ibu. Sebelum kita melangsungkan mediasinya, izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yuliana Saridaida SHMH selaku mediator kali ini. Dan ini selaku sekretaris saya. Baik, perkenalkan nama saya Hasri Ubud SHMH selaku sekretaris mediator kali ini. Baik, sebelum kita melanjutkan mediasinya, saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan dari pihak penggugat. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian Salim. Saya dari pihak penggugat dan saya di sini ditemani oleh kuasa hukum saya. Perkenalkan, nama saya Nidrian Hartati SHMH sebagai kuasa hukum dari penggugat. Baik, kepada pihak tergugat silakan memperkenalkan dirinya. Baik, perkenalkan, nama saya Nanda Aditya Firmansyah, saya sebagai tergugat. Dan saya didampingi oleh penasihat hukum saya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Andrea Sian Ulomani SHMH, saya selaku penasihat dari tergugat. Baik, kepada kuasa hukum penggugat untuk menunjukkan suara kuasanya. Baik, sebelumnya kepada Pak Nanda dan Pak Alfian, apakah sebelumnya pernah melakukan mediasi? Belum pernah. Baik, karena Pak Nanda dan Pak Alfian belum pernah melakukan mediasi, sebelum kita melakukan mediasi ini, kami akan menjelaskan sedikit terkait dengan mediasi. Namun di sini yang menjelaskan adalah sekretaris saya. Baik, terima kasih Ibu. Langsung saja saya jelaskan berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan dalam rangka litigasi. Disebutkan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan pada tingkat pertama wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perdamaian dengan dibantu oleh mediator. Dan pada sidang kasus ini kami akan menerangkan sedikit tentang mediasi. Mediasi adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua pihak saling berdialog berunding untuk menentukan titik temu. Kami selaku mediator akan memfasilitasi negosiasi ini, namun sebelum memulai mediasi kami akan menjelaskan tahapan-tahapan mediasi diantaranya. 1. Saya memberikan penyelesaian kepada para pihak untuk bergantian. 2. Saya akan mencari kesepakatan awal dari kedua pihak. 3. Saya akan mendefinisikan dan menentukan agenda pembicaraan. 4. Kita masuk pada tahap negosiasi. 5. Apabila negosiasi mencapai kesepakatan, kita akan menyusun kesepakatan akhir. Selanjutnya, saya akan membacakan beberapa poin penting terkait tata tertib dalam mediasi kali ini. Antara lain, 1. Para pihak harus berbicara secara bergantian setelah dipersilahkan mediator. 2. Para pihak tidak saling menyerang baik secara kata-kata maupun fisik. 3. Tidak merokok. 4. Tidak menggunakan handphone. 5. Tidak merekam isi pembicaraan. Baiklah, apakah kepada para pihak setuju dengan kesepakatan tersebut? Setuju. Baik, apakah ada tambahan atau ada usulan lain terkait dengan tata tertib tersebut? Baik, dari saya selaku kuasa hukum penggugat ingin mengusulkan bahwa dalam berjalannya mediasi, pihak yang lain tidak boleh menyela atau memotong pembicaraan pihak yang sedang berbicara. Itu saja, Bu. Baik, mungkin ada tambahan dari pihak tergugat terkait dengan tata tertibnya? Tidak ada, Bu. Saya rasa itu sudah cukup, Bu. Baik, karena tidak ada tambahan dari pihak tergugat, selanjutnya tambahan dari pihak penggugat yaitu ketika ada pihak yang sedang berbicara tidak boleh memotong atau menyela pembicaranya. Selanjutnya kita akan memulai mediasinya. Bagaimana kalau kita mendengar dari pihak tergugat terlebih dahulu? Bagaimana Pak Alfian? Baik, saya setuju. Baik, silakan kepada pihak tergugat. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan Ibu Mediator. Bahwa di sini saya menganggap bahwa penggugat ini telah melakukan perbuatan melawan hukum, Mediator. Karena di mana penggugat ini telah membangun bangunan secara permanen di tanah milik saya, Ibu Mediator. Karena sesuai dengan kesepakatannya saya dengan penggugat, saya hanya memberikan penggugat ini untuk menumpang di tanah saya, bukan membangun bangunan di atas tanah saya. Jadi gitu, Ibu Mediator. Berarti Bapak di sini sangat kecewa ya dengan tindakan yang dilakukan oleh Pak Alfian ini? Iya Ibu Mediator. Saya sangat kecewa karena Pak Alfian ini telah membangun bangunan secara permanen di atas tanah milik saya, Ibu Mediator.
Namun di sini juga Bapak menginginkan agar permasalahannya ini dapat diselesaikan. Betul begitu, Pak? Iya betul Bu. Baik, setelah kita mendengar keterangan dari Pak Nanda, selanjutnya kita akan mendengar keterangan dari Pak Alfian. Silakan Pak Alfian. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan ke mediator. Di sini saya sangat kecewa dengan apa yang dikatakan oleh Pak Nanda. Karena lahan yang saya dirikan bangunan itu, dia mengklaim bahwa itu tanah miliknya sendiri. Tidak bisa begitu Alfian. Tanpa ada sertifikat. Tanah itu saya mempunyai sertifikatnya dan tanah itu saya mempunyai sertifikat yang asli. Iya Ibu Mediator, apa yang dikatakan saudara tergugat itu benar bahwa tanah tersebut adalah tanah miliknya. Karena di sini tergugat memiliki sertifikat yang jelas. Harap tenang Pak Nanda dan Pak Alfian, harap mematuhi tata tertib yang telah kita sepakati dari awal mediasi ini. Bagaimana? Mediasinya mau dilanjutkan atau tidak ini? Iya lanjut Bu, saya minta maaf Bu. Baik. Kepada pihak mohon maaf saya ulangi, kepada pihak penggugat silakan melanjutkan keterangannya. Baik Bu, izinkan kuasa hukum saya yang melanjutkannya. Baik, silakan. Jadi begini Bu, saya menjamin betul atas apa yang telah dilakukan oleh Bapak Alfian. Ketika beliau mendirikan bangunan ini, Pak Alfian sudah memiliki sertifikat aslinya yang jelas. Bahkan tanah tersebut adalah tanah yang diwariskan oleh almarhum dan almarhumah. Bahkan di sini tanah tersebut sudah dimiliki Pak Alfian dan di sini tergugat membuat sertifikatnya yang asli dan jelas tanpa sepengetahuan penggugat. Baik, berarti di sini Pak Nanda dan Pak Alfian sudah memiliki sertifikatnya. Betul begitu Pak? Betul Bu. Baik, silakan tunjukkan sertifikatnya. Baik, setelah saya melihat sertifikat ini, saya merasa masing-masing pihak membuat sertifikatnya secara diam-diam. Atau di sini Pak Nanda dan Pak Alfian ini kurangnya komunikasi selayaknya saudara kandung. Betul begitu Pak? Betul Bu. Tapi mohon maaf sebelumnya Bu, saya ingin menanggapi penjelasan dari penasihat hukum dari penggugat Bu, bahwa walaupun tanah itu sudah diwariskan kepada penggugat, saya sebagai anak kandungnya juga mempunyai hak atas tanah itu Bu. Karena orang tua kami pernah berpesan bahwa apa yang menjadi warisan mereka itu adalah hak kami juga. Tapi tidak bisa begitu Pak Nanda. Tanah itu sudah diwariskan kepada saya. Kamu jangan seraka begitu. Itu juga haknya saya. Saya ini sebagai saudara kandungmu. Di sini Pak Nanda tidak punya hak untuk mendapatkan tanah Harap tersebut. tenang Tapi orang tua itu saudara-saudara, harap mematuhi tata tertib yang telah kita sepakati dari awal dalam mediasi ini. Baiklah, setelah saya mendengarkan penjelasan dari Pak Nanda dan Pak Alfian, saya merasa bahwa sebelumnya Pak Nanda dan Pak Alfian memiliki kesepakatan awal yang menginginkan adanya hubungan baik antara kedua belah pihak. Betul begitu Pak? Betul Bu. Berdasarkan pemaparan dari pihak penggugat dan tergugat, saya menemukan ada beberapa kata sepaham awal, yaitu pihak tergugat ingin warisan tersebut dibagi rata supaya adil dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Sedangkan penggugat tidak mau memberikan tanahnya begitu saja kepada tergugat karena beliau telah mendirikan bangunan di atas tanah tersebut. Selanjutnya, sebagaimana penggugat dan tergugat ungkapkan bahwa sebelum perkara ini terjadi, sebenarnya tergugat menganggap bahwa penggugat sebagai orang yang dapat dipercaya dengan merawat tanah yang menjadi hak milik bersama untuk ditempati sementara waktu oleh penggugat, bukan menjadi hak milik. Pak Alfian dan Pak Nanda, menurut Bapak bagaimana proses penyelesaian yang baik untuk kedepannya supaya tidak adanya permasalahan? Bagaimana Pak? Baik Bu, untuk menjawab pertanyaannya, saya serahkan kuasa hukum saya untuk bicara Bu. Baik, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Begini Bu, setelah saya berdiskusi dengan tergugat, beliau menyatakan bahwa sebaiknya penggugat menjual saja bangunan di atas tanah tersebut dan segera membagikan uang tersebut supaya tidak menjadikan masalah ataupun tidak ada pihak yang dirugikan di sini. Namun, kalaupun penggugat tetap bersikeras mempertahankan bangunan tersebut, maka di sini tergugat terpaksa membongkarnya. Itu mediator. Baik, berdasarkan pemaparan dan penjelasan dari para pihak, izinkanlah saya untuk memberikan pendapat saya.
bahwa saya selaku mediator di sini menyarankan agar sebaiknya Pak Alfian dan Pak Nanda sebagai saudara harus bertindak selayaknya saudara kandung. Tidak mungkin kan kita sebagai saudara hanya karena warisan saling benci satu sama lain. Dan semua itu bukan hanya Bapak Nanda dan Pak Alfian saja, tapi semua anak cucu. Mohon maaf saya ulangi, tapi semua anak cucu dari Bapak pastinya. Maka dari itu izinkanlah saya memberikan pendapat agar mampu menemukan titik temunya nanti. Dan saya sebagai mediator juga tidak mau kedua belah pihak merasa bersalah. Maka dari saya sebaiknya Pak Alfian dan Pak Nanda bekerjasama supaya pembangunan tersebut tidak dijual. Karena ada pihak yang merasa dirugikan di sini. Sebaiknya Pak Alfian dan Pak Nanda bekerjasama untuk membuat tempat tersebut sebagai tempat penghasilan yang mampu mempererat persaudaraan Bapak nantinya. Maksudnya yaitu biarlah tempat itu digantikan sebagai tempat jualan ataukah dijadikan tempat kontrakan supaya uang yang dihasilkan bisa dibagikan sesuai atau dengan saya bagikan. Bahwa tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya digunakan usaha bersama sebagai usaha bersama dengan perjanjian yang baru yang dibuat secara tertulis dalam bentuk akta untuk menghindari hal-hal yang terjadi di kemudian hari. Seperti begitu Pak Alfian dan Pak Nanda. Dan di sini saya berikan kesempatan kepada Pak Alfian dan Pak Nanda, silakan menentukan keputusan yang akan diambil dalam penyelesaian kasus ini. Barangkali pendapat saya bisa dijadikan referensi dalam pengambilan keputusan. Silakan Pak. Baik, jika memang demikian, untuk pertemuan mediasi kali ini kita sudah mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak, baik dari pihak penggugat Bapak Alfian dan Ibu Juliana, dan juga pihak tergugat Bapak Nanda dan Pak Andreas. Untuk itu, maka dianggap para pihak dalam mediasi kali ini telah setuju untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara yang diberikan oleh mediator dan telah dianggap dapat diselesaikan dengan baik, serta menghasilkan jawaban yang memuaskan untuk para pihak. Maka saya anggap mediasi kali ini berhasil dan sengketa ini akan dilanjutkan ke penyelesaian pengadilan. Benar demikian para pihak. Dan selanjutnya saya beri kesempatan kepada sekretaris saya. Baik, terima kasih. Saya selaku sekretaris mediator ucapkan terima kasih atas kerjasamanya para pihak untuk penyelesaian jalannya mediasi kali ini, sehingga menghasilkan keputusan yang baik untuk kedua belah pihak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Maka dari itu prosedur mediasi kali ini dianggap selesai dan telah berhasil untuk mendamaikan para pihak. Dihimbau untuk para pihak segera melaksanakan apa yang telah disepakati bersama dalam proses mediasi. Bapak dan Ibu, dengan ini mediasi selesai. Bapak Ibu dipersilakan untuk meninggalkan ruangan.